Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Hermanto, SPD Hukum, pada pertemuan minggu yang ke-11 dengan topik metode analisis penelitian bahasa, khususnya metode AG. Para mahasiswa, apakah metode AG tersebut? Menurut Sudaryanto, metode AG adalah metode dalam analisis penelitian bahasa yang alat penentunya adalah bagian dari bahasa itu sendiri. Jadi penentunya adalah bagian dari bahasa itu. Baik, para mahasiswa, bagaimana penjelasannya? Ikuti uraian berikut ini. Dalam buku Sudaryanto dijelaskan, metode AG itu terdiri atas teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasarnya adalah teknik bagi unsur langsung, yakni membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian-bagian atau unsur-unsur. Jadi, dasar pertamanya itu adalah satuan lingual tadi atau kalimat tadi atau tuturan tadi dibagi atas beberapa bagian-bagian lingual maksudnya, yakni unsur-unsur lingual itu. Untuk lanjutannya, teknik lanjutannya dalam praktiknya itu terdiri atas 7 teknik. Yang pertama ada teknik lesap, ada teknik ganti, ada teknik perluas, ada teknik sisip, ada teknik balik, ada teknik ubah wujud, dan teknik ulang. Satu persatu berikutnya akan kita jelaskan. Pertama, teknik lesap. Teknik lesap itu adalah teknik untuk analisis bahasa atau satuan lingual dengan melesapkan atau menghilangkan sebagian unsur lingualnya. Itu disebut dengan teknik lesap. Jadi menghilangkan sebagian unsur lingualnya. Teknik ganti adalah teknik yang digunakan dalam analisis bahasa, yakni dengan mengganti sebagian unsur lingual dengan satuan lingual yang lain. Jadi unsur lingual itu diganti dengan unsur satuan lingual yang lainnya. Yang ketiga adalah teknik perluas. Teknik perluas adalah dalam penelitian bahasa, yakni memperluas satuan lingual ke bagian kiri atau ke bagian kanan dari satuan lingual tertentu yang dianalisis tersebut. Jadi dengan memberikan tambahan satuan lingual baik ke kirinya maupun ke kanannya. Yang keempat, namanya teknik sisip. Teknik sisip adalah teknik yang digunakan dalam analisis bahasa, yakni teknik menyisip unsur satuan lingual tertentu di antara unsur lingual tersebut. Jadi menyisipkan satuan lingual tertentu di antara unsur lingual yang ada yang kita teliti. Berikutnya yang kelima adalah teknik balik. Dalam penelitian atau dalam analisis bahasa, teknik balik itu adalah teknik mengubah posisi atau tempat unsur-unsur lingual itu dari satuan lingual yang ada. Jadi memindah-mindahkan posisinya. Berikutnya teknik ubah wujud. Teknik ubah wujud dalam analisis bahasa adalah teknik mengubah wujud satuan lingual itu yang berupa parafrasal atau bersifat lingual nantinya, dan non-parafrasal atau berupa non-parafrasal atau metalingual. Yang ketujuh adalah teknik ulang. Dalam analisis bahasa, teknik ulang digunakan adalah atau yang dijelaskan adalah teknik mengulang satuan unsur lingual yang sudah ada. Jadi satuan lingual yang ada itu diulang. Itu namanya dengan teknik ulang. Berikut praktiknya dan kegunaannya kita jelaskan satu persatu berikut ini. Para mahasiswa, teknik lesap. Untuk apa kegunaan teknik lesap itu? Teknik lesap gunanya adalah untuk mengetahui kadar keintian unsur yang dilesapkan. Jadi, apakah
kadar keintiannya kuat atau tidak itu bisa diuji dengan teknik lesap. Hasil pelesapan yang ada tentulah tuturan yang berterima adalah gramatikal, dan jika tuturan itu tidak berterima, tentulah dia tidak gramatikal. Jadi gunanya adalah untuk mengetahui kadar keintian unsur yang dilesapkan. Itu dalam arti lain adalah apakah sesuatu yang unsur yang dilesapkan itu bahwa dia eksis, kuat atau tidak. Kalau dia eksis, dia tidak akan bisa dilesapkan. Tetapi kalau dia tidak kuat, tidak eksis, itu artinya dia mudah dilesapkan. Jadi kalau Anda misalnya dalam suatu organisasi Anda hadir atau tidak hadir, Anda tidak bermasalah, itu berarti kurang kuat kadar keintian. Tapi kalau Anda dihilangkan, tidak jalan organisasi, itu artinya Anda sungguh sangat kuat keintian Anda di dalam organisasi. Itu kira-kira seperti itu pemahamannya. Baik, kita ingin uji. Misalnya di sini, ia tinggal di sana. Bisakah kata tinggal itu dilesapkan? Ternyata bisa. Ia di sana, masih berterima. Tapi kalau di sana kita buang, misalnya seperti ini, ia tinggal, ternyata menjadi tidak berterima. Artinya kata di sana itu sangat kuat keintiannya itu, kejatian dirinya itu harus ada ternyata. Tapi kalau tinggal tadi ternyata masih bisa dibuang. Berarti ada unsur atau dia eksistensi itu diwakili oleh yang lain. Misalnya kata bahwa ada ia di sana, karena di sana sudah artinya dia tinggal. Tapi kalau di sana tidak bisa, ia tinggal tidak bisa berterima. Berarti di sana itu harus ada di dalam tuturan atau lingual tadi itu. Kemudian berikutnya kita lihat seperti ini, kita bandingkan. Ada tuturan ia duduk di sana. Kalau kita melihat misalnya duduk dilesapkan ia di sana, berarti masih berterima. Berarti duduk di situ tidak terlalu kuat kejatiannya. Tapi kalau kita lihat di sini, dibandingkan lagi, kalau di sana dihilangkan bagaimana misalnya? Ia duduk, ternyata masih bisa diterima. Berarti di sana juga tidak terlalu kuat kejatiannya atau keberadaannya, karena dengan bisa saja ia duduk sudah bisa. Oke, itu kira-kira secara dasar penggunaan teknik lesap itu. Para mahasiswa, berikutnya adalah teknik ganti. Apa kegunaan teknik ganti ini? Gunanya adalah untuk mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategori unsur yang terganti dengan unsur penggantinya. Apakah dia sama atau tidak unsur yang diganti atau terganti dengan unsur penggantinya. Jika bisa saling menggantikan, berarti keduanya berada dalam kelas atau kategori yang sama. Jika tidak bisa, berarti dia tidak berada dalam kelas atau kategori yang sama persis. Baik, para mahasiswa, seperti apa praktik teknik ganti itu? Kita bisa melihat seperti ini. Mereka pergi ke Jakarta. Bisakah kita ganti dengan ayah? Ayah pergi ke Jakarta. Bisakah diganti dengan kata orang itu? Orang itu pergi ke Jakarta. Ternyata bisa. Artinya, kata mereka, kata ayah, kata orang itu adalah berada dalam kategori yang sama karena dia bisa saling menggantikan. Ya, dalam hal ini itulah disebut dengan subjek, ya. Adalah subjek. Adalah insan. Kategorinya sama. Jadi, mereka bisa diganti dengan kata ayah, bisa diganti orang itu. Artinya, kata mereka, kata ayah, kata orang itu berada dalam kategori yang sama. Sekarang kita lihat pada praktek berikut ini. Apakah kata kalah, rugi, menang, untung itu dalam kategori yang sama? Sekarang kita coba menggantinya dengan menggunakan afik meng misalnya. Pada kata kalah ditambah atau digunakan kata mengalah, ganti dengan mengalah, kata kalah, mengalah, merugi. Sekarang kita lihat pada kata mengalah, merugi itu akan tetapi mengalah merugi sama dia.
Bisa, ada kata mengalah, ada kata merugi. Tapi coba kita ganti dengan memenang. Ternyata tidak, ini diberi tanda bintang. Menguntung, ternyata itu tidak ada digunakan di dalam tuturan kita. Jadi ternyata kata kalah, rugi, menang, dan untung tidak terlalu dalam, tidak satu dalam kategori. Karena kata mengalah, kata merugi ada, sedangkan kata memenang, kata menguntung itu tidak ada. Baik, para mahasiswa, berikutnya kita lihat teknik perluas ini. Apa itu teknik perluas? Dalam analisis bahasa, teknik perluas itu gunanya adalah untuk menentukan segi kemaknaan atau semantis satuan lingual tertentu itu. Jika satuan lingual itu bisa diperluas dan hasilnya sama atau berterima, maka maknanya tentulah sama. Jadi makanya teknik perluas itu kegunaannya adalah untuk mengetahui segi-segi kemaknaan atau semantis. Sekarang kita lihat dalam praktiknya. Misalnya dalam praktik teknik perluas, Ali memukuli kakaknya. Kemudian bisa kita perhatikan Ali memukuli kakaknya berkali-kali. Ali memukuli kakaknya berkali-kali. Kemudian kita coba Ali memukuli kakaknya hanya satu kali. Ternyata jika kita perluas dengan hanya satu kali, itu tidak berterima, kita beri tanda bintang. Tapi kalau diperluas dengan berkali-kali, itu bisa berterima. Dengan demikian dapat kita jelaskan segi kemaknannya bahwa kata memukuli itu berarti memukul berkali-kali. Karena tidak bisa berterima bahwa Ali memukuli kakaknya hanya satu kali, bahwa dia memukuli hanya satu kali, itu tidak bisa berterima. Kalau memukuli pasti dia berkali-kali. Artinya memukuli sama dengan memukuli atau memukul berkali-kali. Jadi memukuli sama dengan memukul berkali-kali. Jadi segi kemaknanya adalah kata memukuli artinya memukul berkali-kali. Oke, para mahasiswa. Berikutnya kita masuk ke yang keempat, teknik sisip. Apa gunanya teknik sisip? Teknik sisip gunanya adalah untuk mengukur kadar keeratan dua unsur yang disisipi. Jadi apakah dia erat di antara dua unsur itu. Kalau dia erat, tentulah tidak bisa disisipi. Tapi kalau dia tidak erat, dia bisa disisipi. Sama saja dengan Anda pacaran. Kalau Anda pacaran berdua, bisa disisipi oleh orang lain, bisa diganggu oleh orang lain, berarti Anda tidak erat. Tapi kalau tidak bisa satu orang pun masuk di antara Anda, tidak bisa berpengaruh, berarti Anda berpacaran itu sudah sangat kuat. Ya, itu artinya. Sekarang kita lihat, jika bisa disisipi atau berterima, maka kadar keeratan keduanya unsur itu rendah, jadi tidak kuat keduanya. Tapi jika tidak bisa disisipi, itu tidak berterima, maka kadar keeratan kedua unsur itu sangat tinggi. Itu artinya sama dengan pacaran tadi. Oke, para mahasiswa, kita lihat contoh berikut ini. Dalam praktiknya, dia menulis surat di sini. Tapi ternyata tidak bisa kita gunakan dia menulis kemarin surat di sini. Ini tidak bisa diterima. Artinya tidak bisa disisip, berarti menulis surat itu sangat erat. Karena dia mesti utuh menulis surat. Tidak bisa menulis surat ini disisip dengan kata kemarin. Itu artinya adalah bahwa menulis surat ini ada predikat dan ini adalah objek. Predikat objek itu sangat kuat. Itu artinya di dalam bahasa. Tapi mungkin di antara dia menulis mungkin tidak kuat, bisa diganti dengan kemarin. Dia kemarin menulis surat di sini. Jadi berbeda ketika predikat dengan objek itu tidak bisa disisipi karena kuat, itu namanya predikat objek, tetapi dengan subjek dengan predikat masih bisa. Dia kemarin menulis surat di sini. Itu penggunaan teknik lesap tersebut. Teknik sisip tersebut. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat seperti ini. Dia
membicarakan hal itu. Bisakah disisip dia membicarakan tentang hal itu? Ternyata tentang bisa. Jadi membicarakan hal itu masih bisa diganti dengan membicarakan tentang hal itu. Berarti kata ini masih bisa disisipi. Tidak terlalu kuat, tentu ada persoalannya. Mungkin membicarakan tadi tidak sama dengan menulis tadi. Oke. Sekarang kita lihat nih, dia ke Kanada. Bisakah disisip dengan kata pergi? Dia pergi ke Kanada. Oke, berarti karena dia bisa disisip, berarti kadar keeratan dua unsur itu rendah. Jadi tidak erat dia ke Kanada itu masih bisa disisip seperti itu. Membicarakan hal itu ternyata masih bisa disisip dengan tentang. Nah, berarti itu sangat rendah kadar keeratannya itu. Oke, para mahasiswa. Berikutnya yang kelima, kita masuk ke teknik balik. Teknik balik gunanya adalah untuk mengetahui kadar ketegaran letak unsur dalam susunan ilmuwan. Kita lihat contoh penggunaannya, praktik teknik balik itu. Misalnya, dia dengan tekun belajar renang. Berarti kalau kita pindahkan, dengan tekun dia belajar renang. Masih bisa berarti. Kalau dia tidak belajar renang dengan tekun, dia tidak belajar renang dengan tekun. Tapi apakah bisa? Dia diganti dibalik seperti ini, dia dengan tekun tidak belajar renang. Dia tidak belajar renang dengan tekun. Dia dengan tekun tidak belajar renang. Tentu tidak mungkin ya, dia dengan tekun tidak belajar renang. Berarti ini tidak bisa dibalik seperti ini. Berarti bahwa dengan tekun tadi itu dengan ini itu sangat berbeda. Oke, para mahasiswa, berikutnya yang keenam adalah teknik ubah wujud. Apa gunanya teknik ubah wujud ini? Adalah untuk menentukan satuan makna konstituen kalimat atau peran, termasuk juga untuk mengetahui pola struktur peran dan tipe tuturan berdasarkan pola strukturnya. Para mahasiswa, sekarang kita lihat penggunaannya. Misalnya, Amir memuatkan barang itu ke dalam mobilnya yang merah. Kita lihat, perhatikan memuatkan. Bisakah diubah wujudnya dengan dimuatkan? Ternyata bisa. Barang-barang itu dimuatkannya ke dalam mobilnya yang merah. Berarti dalam posisi ini, mobil ini adalah tempat, menjadi sasaran tempat memuatkan. Karena diubah dengan dimuatkan pun juga bisa seperti itu. Lalu barang-barang itu dimuatkan ke dalam mobilnya yang merah olehnya. Jadi memang mobil atau ke dalam mobil yang merah merupakan itu adalah tempat. Diputar pun teknik wujud itu ternyata menunjukkan perannya adalah itu adalah tempat. Barang-barang itu adalah sesuatu yang akan dimuatkan. Oke, berarti itu adalah teknik ubah wujud. Para mahasiswa, di bagian terakhir kita masuk ke teknik ulang. Apa guna teknik ulang? Teknik ulang gunanya adalah untuk menentukan kejatian atau identitas satuan lingual, termasuk jenis mana satuan lingual yang dikenai teknik ulang itu. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya, kata benar, salah, apakah kita bisa uji apakah kata itu sejenis? Coba kita lihat dengan kata ulang. Ternyata benar itu bisa dibuat kata ulang benar-benar atau sungguh tidak beradab. Benar-benar atau sungguh tidak beradab. Tapi salah-salah kerjanya. Ternyata salah tidak bisa diulang. Berarti kata salah dan kata benar tidak bisa dikatakan persis sebagai kata yang sejenis. Para mahasiswa, demikian penggunaan teknik lanjutan dari metode Agi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan terima kasih, bersua kembali pada pertemuan